Kita telah selesai membaca Alkitab, selanjutnya kita masuk kepada renungan yang dibawakan oleh tulang kita Parto Parusip. Silakan tulang. Buka dua lagi. Hmm. Oke, kita satu lagi dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih, datang ke surga. Kembali ke Tuhan, Tuhan, pada malam ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian kecil renungan Tuhan. Kiranya Tuhan, renungan ini menjadi hikmah bagi kami Tuhan, menjadi pelajaran dalam iman kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, untuk semua saudara kami Tuhan, kawan kami Tuhan yang tidak dapat pada Tuhan. Jagai mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan, pribadi lepas pribadi. Di atas semua itu Tuhan, kami berdoa dan berdoa selalu. Amin. Oke, salam semua. Hari ini renungan terakhir saya bawa dari Roma 11 ayat 36. Saya akan bacakan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam kehidupan ini, mereka yang berhasil dalam karir adalah orang-orang yang bisa menghasilkan sesuatu yang baik dalam pekerjaannya. Lebih dari itu, mereka adalah orang-orang yang bisa menunjukkan apa hasil pekerjaan mereka. Orang yang berhasil adalah orang yang bisa mengklaim upah untuk apa yang baik yang sudah dihasilkan. Tidak ada yang salahnya jika kita mengklaim apa yang memang bukan semestinya kita peroleh. Adalah sesuatu yang sering diucapkan agar orang tidak ragu untuk meminta penghargaan atas hak dan prestasi. Walaupun demikian, untuk orang Kristen, bekerja dan menghasilkan sesuatu yang baik bukanlah semata-mata untuk mendapatkan penghargaan. Orang Kristen percaya bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan, dan karena itu segala kemuliaannya seharusnya untuk Dia yang memungkinkan. Untuk orang Kristen, hidup di dunia mengharuskan mereka untuk bisa bekerja dengan efisien. Malahan, sebagai orang percaya, kita harus bekerja lebih giat karena majikan kita bukanlah pimpinan atau bos yang kita temui di kantor, tetapi adalah Tuhan sendiri. Seperti dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena itu, sudah selayaknya kita bekerja dengan penuh semangat untuk kemuliaan-Nya. Dalam perumpamaan tentang talenta, di Matius 25 ayat 14 sampai 30, tiga hamba yang diberikan modal bekerja yang berlainan oleh Tuhan mereka, pada akhirnya melalui penilaian hasil kerja dan performance assessment harus menunjukkan laba yang sudah mereka peroleh. Kita bisa membaca bahwa mereka yang dibekali dengan 5, 2, 1 talenta, kemudian mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan hasil yang mereka peroleh. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam bagian Tuhan. Hamba yang ketiga hanyalah menerima 1 talenta, ia merasa kecewa dan tidak yakin akan kegunaannya. Karena ia tidak mengolah talenta yang sudah dipercayakan kepadanya, dan hanya menyimpan di dalam tanah. Bagi hamba ini bukanlah upah yang diterimanya, tapi hukuman atas kemalasannya. Sangat menarik perhatian, bahwa dalam perumpamaan itu, ketiga hamba itu hanya diperintahkan untuk mengolah harta majikannya. Mereka dipercaya untuk memegang sejumlah uang sesuai dengan kesanggupan mereka untuk mengolahnya. Sebagai hamba, mereka tidak janjikan hadiah jika mereka mencapai hasil tertentu. Tetapi tentunya setiap hamba tahu bahwa mereka harus berusaha sebaik mungkin untuk menghasilkan apa yang terbaik untuk sang majikannya. Dengan demikian, sekalipun kita tahu bahwa Tuhan menghargai kesetiaan kita, upah dari Tuhan seharusnya menjadi motivasi kita untuk bekerja bagi Tuhan. Karena segala sesuatu berasal dari Tuhan.
Malam ini sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Tuhanlah yang sudah memberikan kita talenta, kemampuan untuk bekerja baik dalam bidang jasmani, rohani. Sebagai hamba Tuhan, kita hanya menjalankan perintahnya. Untuk mengembangkan apa yang sudah dititipkan kepada kita, banyak orang yang merasa bahwa keberhasilan hanyalah terlihat dari benda-benda yang dapat diperolehnya. Mereka tahu bagaimana bisa mengklaim hadiah dari jerih payahnya, yaitu segala sesuatu yang bersifat jasmani dan materi. Tapi orang yang mau memikirkan talenta rohani yang diberikan Tuhan, mungkin tidaklah banyak. Mereka hanya memendam talenta itu. Sebab halnya hamba yang ketiga. Seperti halnya hamba yang ketiga tadi. Jadi dari firman Tuhan malam ini berkata bahwa segala sesuatu, baik kemampuan jasmani ataupun rohani, adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Karena bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi teman-teman, ada pertanyaan yang kalian bisa jawab dalam diri kita masing-masing. Itu ada dua. Satu, apakah kita sudah memakai semua kemampuan itu sebagaimana mestinya? Dua, apakah kita sudah memberikan apa yang terbaik dari diri kita buat Tuhan? Jadi saya akan tunjukkan perumpamaan dan pembagian tentang talenta. Bisa share layar. Boleh, Tulang. Oke. Ya, kita dengar baik-baik. 7 hal penting tentang talenta. Yang pertama, talenta adalah harta. Orang-orang sukses saya sebut bukanlah orang-orang hebat dan sempurna, tapi orang sukses adalah orang yang mampu bertanggung jawab mengelola talentanya dengan benar. Yang kedua, talenta adalah bukti kepercayaan Tuhan. Tuhan percaya kepada kita, karena itu dia mempercayakan talenta. Pertanyaan saya, bisakah kita dipercaya? Yang ketiga, setiap hamba diberikan talenta. Sama-sama bilang saya punya talenta. Yang keempat, talenta setiap orang berbeda-beda. Jangan sombong, jangan minder juga. Mari kita saling menopang, mari kita saling menguatkan. Yang kelima, buat talenta perlu dikembangkan karena talenta adalah potensi dasar. Yang keenam, Tuhan satu saat akan meminta pertanggungjawaban kita dengan talenta. Talenta jangan kita pakai dengan semena-mena dan seenaknya sembarangan. Karena saya tahu harinya akan tiba. Saya akan berdiri di hadapan takhta Tuhan. Kalau saya dijumpai setia, saya akan menerima mahkota kemuliaan. Yang ketujuh, pada akhirnya hanya terbagi dalam dua kelompok, hamba yang baik atau hamba yang betul. Hidup kita belum sempurna, tapi selama kita berjuang, Tuhan akan menjumpai kita sebagai hamba yang baik, hamba yang setia, hamba yang melakukan tugas ilahi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi itulah 7 hal penting tentang talenta. Saya ulangi lagi. Yang pertama, talenta adalah harta. Orang-orang sukses bukanlah orang yang hebat dan sempurna, tapi orang-orang sukses adalah orang yang mampu bertanggung jawab mengelola talenta dengan baik. Yang kedua, hal penting tentang 7 talenta. Talenta adalah bukti kepercayaan Tuhan. Tuhan percaya kepada kita, karena itu Dia memberikan talenta kepada kita. Bisakah kita dipercaya? Ketiga, setiap hamba diberikan talenta. Dan yang keempat, talenta setiap orang berbeda-beda. Jangan sombong, jangan minder. Mari kita saling menopang dan saling menguatkan. Yang kelima, talenta perlu dikembangkan. Talenta adalah potensi dasar. Keenam, Tuhan suatu saat akan meminta pertanggungjawaban kita dengan talenta. Talenta jangan kita pakai dengan semena-mena dan seenaknya. Dan yang ketujuh, pada akhirnya kita terbagi dalam 2 kelompok, hamba yang baik atau hamba yang jahat. Hidup kita belum sempurna selama kita berjuang terus. Tuhan akan menjumpai kita sebagai hamba yang baik dan setia dan melakukan tugas ilahi.
Jadi teman-teman, inilah renungan terakhir kita, dan kita mungkin akan tutup baca Alkitab dan renungan terakhir kita di tahun 2021, dan kita akan mulai lagi di tahun depan 2022. Kenapa saya bawa renungan ini talenta? Karena saya sangat bangga dengan kalian. Akaboru, Anggi, Bere, Lae, Tulang, Amang Boru. Atau terima kasih semua kalian telah berjuang mengisi setiap event-event di Batak Tel ini. Manfaatkan itu. Manfaatkan apa yang diberikan Tuhan. Manfaatkan itu menjadi yang lebih baik dan lebih baik, bahwa setiap kita punya talenta. Dan teman-teman yang lain, member yang lain, sahabat kami di sini yang merasa punya talenta, kami terbuka, siapapun kalian, apapun kemampuan kalian yang kalian miliki, bergabung bersama kami untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan dalam setiap event kita. Dari Senin kita ada podcast setiap hari, Selasa kita ada diskusi rohani, hari Rabu kita ada event ada tarombo, hari Kamis kita ada ibadah, renungan, dan doa syafaat, hari Jumat ada TMO, hari Sabtu ada satu detok, dan terakhir kita nonton bareng, dan ada mabar atau main barang ML. Jadi tidak usah berkecil hati. Apa sih yang bisa kalian perbuat untuk bergabung bersama kami? Gak perlu kalian pandai berbicara, gak perlu kalian pandai mempunyai sesuatu. Segala sesuatu ketika kita niat akan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kami tampung. Kalian anak muda yang punya spirit yang besar, generasi kita ada di tangan kalian. Menurut 1 Timotius 4 ayat 12 katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, dan kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Cukup sekian, terima kasih, amin. Kita satukan hati dalam doa. Kembali kami Tuhan, berterima kasih Tuhan. Kami dengarkan renungan Tuhan. Kiranya menjadi berkat bagi kami Tuhan, menjadi kami bertumbuh lagi Tuhan, kami semangat lagi Tuhan untuk menjalani ke depannya Tuhan. Kami akhiri semua kegiatan kami Tuhan, event kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Agar kami lebih banyak lagi belajar dari semua Tuhan. Dan bertekunlah Tuhan dalam perlombaan iman kami Tuhan. Harapkan karena telah akan melewati tahun ini Tuhan. Dan akan meninggalkan tahun ini Tuhan. Dan tahun depan akan kami sambut Tuhan. Meski banyak hal yang belum kami ketahui. Tapi kami beriman kepadamu Tuhan tanpa melihat. Tahun depan menjadi tahun penuh pengharapan dan damai sukacita dalam Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas segalanya Tuhan. Engkau telah membimbing kami Tuhan dalam setiap kegiatan-kegiatan kami. Masih banyak perjuangan kami Tuhan untuk menghadapi kenyataan di dunia virtual ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami semangat Tuhan, kami punya spirit Tuhan. Kami belum kalah Tuhan. Kami masih berjuang dan kami tak akan menyerah dalam perjuangan kami. Masih panjang. Karena Engkau berserta kami Tuhan, kami percaya Tuhan. Dan teguhkan hati kami, karena firman-Mu pernah berkata dalam Alkitab Tuhan. Bagi mereka yang hatinya teguh, Kau sediakan damai sejahtera. Biarlah Tuhan, semakin banyak lagi jiwa-jiwa anak-anak Batak di luar sana Tuhan. Yang belum dapat bergabung bersama-sama kami Tuhan. Agar dapat mengenal lagi Tuhan budaya mereka Tuhan. Dalam kasih setia-Mu Tuhan. Kami rindu Bapa agar kami dapat bersama-sama di sini Tuhan. Mengenal Kabatakon, memuliakan nama. Dua jiwa yang tidak bisa kami pisahkan Tuhan.
Tuhan, setiap member kami Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami akhiri semua event ini Tuhan, kami berikan ke dalam tangan Tuhan. Di atas itu juga semua Tuhan, ampuni semua Tuhan kesalahan-kesalahan kami Tuhan, dalam perbuatan, pernyataan, sikap, perkataan, tingkah laku tidak layak di hadapan Tuhan. Ampuni dan hapuslah itu Tuhan. Biarlah yang dalam tangan-Mu kami berdoa selalu. Amin. Amin.